Kena getaran sepeda motor tuh rasanya kesemutan. Nah, itu bisa Kalau juga. kena getaran cinta, kesemutan ya, Dok? Kesemutannya di hati itu ya. Wah, obatnya lain kalau itu ya. Beda berarti. Itu ke dokter cinta kalau itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MMC, ketemu lagi dengan saya Ainin dalam acara podcast Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Tanya dokter, tanya-tanya seputar kesehatan. Saat ini saya ditemani oleh Dokter Bimo, spesialis syaraf. Ya. Halo dokter. Halo Mainin. Iya, gimana kabarnya dokter hari ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah Ya. sehat luar biasa. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kesemutan. Nah, Sobat MMC di rumah pasti sudah tahu dan familiar betul tentang apa itu kesemutan. Tapi kira-kira udah tahu belum ya penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, dan penata-laksanaan juga bagaimana? Langsung aja kita akan usut tuntas dan share ilmu apa itu kesemutan. Iya dokter, kira-kira kesemutan itu sebenarnya apa sih dok? Ya, kesemutan itu adalah sensasi ya nggak nyaman di anggota gerak kita ya, bisa badan, bisa tangan atau kaki, bisa disebut ya sebagai parestesia ya. Jadi kesemutan itu bukan berarti banyak semutnya di tangan atau di kaki, enggak. Tapi rasa kalau orang bilang juga bisa geringgingan gitu ya. Orang bilang geringgingan gitu dok Itu ya? ya. Terus kira-kira penyebab kesemutan itu apa sih dok? Karena kan mungkin orang-orang mikirnya karena sudah tua ya, kamu udah tua makanya kesemutan gitu. Ya, jadi banyak ya kesemutan itu sehari-hari kita pasti pernah mengalaminya. Mungkin habis senderan lama atau duduk sila lama, waduh kakinya kesemutan nih, geringgingan. Nah itu sering ya, dan itu enggak apa-apa ya, bukan suatu penyakit itu ya. Cuma kalau kesemutannya kita rasakan kok terus menerus ya Mbak Ainin, nggak hilang-hilang atau tambah lama tambah berat, nah itu harus waspada, mungkin ada penyakit atau kelainan lainnya yang harus kita cari tahu ya. Berarti Sobat MMC harus tahu betul nih kesemutan mana yang biasa, mana yang harus diwaspadai dok ya. Kira-kira yang harus diwaspadai itu contohnya seperti apa sih dok? Nah, kesemutan itu banyak hal, banyak macamnya ya. Mungkin kita saat ini kita bahas yang sering itu tangan ya, mungkin kesemutan di tangan. Di tangan. Iya, bisa kan bisa di tangan, bisa di kaki. Nah, kalau tangan itu apa penyebabnya? Banyak sekali ya Sobat MMC. Jadi penyebabnya bisa di tangan itu rasa kesemutan di jari-jari, bisa di tangan, bisa satu lengan atau sampai separuh badan juga bisa. Nah, kalau kesemutannya separuh badan, misalnya separuh badan kanan atau kiri, ya itu mendadak munculnya, jangan-jangan penyakit berbahaya seperti stroke. Nah, atau mungkin kesemutannya di tangan aja, di tangan kanan dan kiri kesemutannya. Terus ternyata Sobat MMC juga punya penyakit lain seperti diabetes. Nah, itu bisa karena diabetes juga ya. Atau kesemutannya panjang nih, bisa dari tangan sampai ke leher gitu ya. Itu bisa jadi kesemutannya gangguannya ada gangguan saraf dari leher. Lu kok bisa kesemutannya di tangan sini, gangguannya di leher? Ya bisa ya. Karena saraf di leher itu nyambung ya, nyambung ke tangan gitu. Jadi kerasa gangguan sini ya nyambungnya ke tangan tadi. Dan yang cukup sering kesemutannya ya orang-orang Sobat MMC yang sering saya temukan, salah satunya penyakit carpal tunnel syndrome atau sindroma terowongan karpal. Itu kesemutan di tangan itu biasanya. Atau singkatannya CTS dok ya, yang paling sering orang pahami CTS gitu. CTS gitu. CTS, carpal tunnel syndrome, benar. Nggak tahu kepanjangannya apa CTS gitu aja. Kira-kira tuh CTS itu bisa kena di semua usia atau hanya di usia-usia tertentu dok? Ya, jadi CTS itu yang membedakan dengan kesemutan lainnya ya Mbak Ainin ya, yang ada yang khas ini. Itu rasa kesemutannya terutama pada jari ini, jari ibu jari, jari telunjuk,
jari tengah, dan separuh jari manis. Ini paling sering ya. Awalnya di ujung jari, lama-lama nanti bisa kerasa ke seluruh tangan sini. Berarti kelingking ini nggak ikut ya dok ya? Oh nggak bahaya aja berarti ya? Jadi kesemutan di situ bisa diikuti rasa tebal juga. Ya tebalnya bukan mati rasa sama sekali ya, masih kerasa tapi lebih tebal ya, nggak kerasa sedikit gitu. Lama-kelamaan bisa disertai nyeri juga ya. Terus kalau akhir atau sudah agak berat ya bisa disertai pengecilan otot atau disebut dengan atrofi otot itu tadi. Makanya kadang buat megang apa kok lemes itu apa, itu bisa juga tadi. Oh itu gejala dari sudah pengecilan otot atau sama Ya dengan kalau CTS gitu dok ya? sudah stadium yang agak berat ya itu tadi. Tapi kira-kira kayak usia saya gini bisa nggak sih dok kena CTS gitu? Bisa ya, semua usia bisa ya, terutama usia produktif lah ya, produktif sampai usia dewasa atau tua itu ya. Kira-kira penyebabnya apa sih dok? Kan kita masih muda nih, mungkin nggak sih ada kaitannya dengan kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kayak gitu-gitu? Ya, faktor risikonya untuk CTS atau carpal tunnel syndrome beberapa ya. Bisa juga kelainan anatomi, mungkin habis jatuh, terus ada retaknya, atau ada punya radang sendi, penyakit radang sendi. Jadi itu kelainannya karena sarafnya, namanya saraf medianus di sini ya, di tengah sini. Ini kecepit sarafnya, iya benar, di tengah sini kecepit. Lah, sarafnya ini dia nyebar ke jari-jari yang tadi ya. 1, 2, 3, 4 sini. Makanya yang kerasa di 4 jari ini. Kecepit di sini, kerasa sini. Nah, kecepitnya itu bisa macam-macam tadi ya. Tadi mungkin kelainan anatomi, setelah itu bisa mungkin punya penyakit radang sendi. Radang sendi jadi tulang-tulangnya radang, sendinya radang, jadi sarafnya kecepit. Bisa juga sarafnya terganggu karena punya sakit diabetes, itu juga. Atau mungkin pada ibu hamil juga lebih sering ya, lebih sering, atau wanita menopause itu juga. Memang mbak ini ya, kalau laki-laki sama perempuan yang lebih sering memang perempuan ya. Oh gitu, kenapa ya dok? Kok perempuan ya? Karena memang saya bilang tadi ya, carpal tunnel syndrome. Jadi terowongan karpalnya ini kalau perempuan tuh memang cenderung lebih sempit ya. Oh gitu. Jadi perempuan lebih sering ya. Jadi faktor anatomis dok ya? Ya. Terus yang paling sering itu faktor aktivitas sama pekerjaan juga, ini sering saya temukan. Jadi gerak aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan tangan gerak berulang-ulang ya, gerakannya berulang-ulang seperti ini. Jadi atau kena getaran terus-terusan, atau pekerjaan yang megang barang atau benda ya dalam waktu lama, itu sering kena. Jadi mungkin beberapa profesi ya, seperti guru sering mungkin ngetik atau ngajar di papan, nulis, lalu dosen juga ya. Ibu rumah tangga gitu? Ibu rumah tangga Apalagi? banyak ya. Ibu rumah tangga itu kan kerjaannya banyak ya, walaupun nggak kerja di luar, iya kan. Jangan sering banyak kegiatan berarti. Sobat MC di rumah, Iya. terus harus istirahat biar bapak yang mengerjakan. Iya, kalau ibu rumah tangga itu kerjaannya banyak ya, nyuci, nyapu, ngepel, ngasuh anak, itu kan menggunakan tangannya berulang kali ya. Dominan lebih ke tangan kanan lagi dok? Iya, Mungkin bisa kedua tangan. bisa kanan, bisa kiri tadi. Nah itu ya memang bisa ya resikonya. Atau pekerjaan yang menggunakan getaran kayak mungkin penjahit itu. Atau beberapa orang juga merasakan waktu naik sepeda motor, kena getaran sepeda motor tuh rasanya kesemutan. Nah itu bisa Kalau juga. kena getaran cinta, kesemutan ya dok? Kesemutannya di hati itu ya. Wah, obatnya obatnya lain kalau itu ya. Beda berarti. Itu ke dokter cinta kalau itu. Oh jadi beda sama getaran hati nih dok. Kalau getaran hati kan beda dokter nih. Iya. Oke, untuk penata laksanaan dari CTS sendiri itu apa aja dokter? Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya, kalau merasakan keluhan tadi, kesemutan di jari-jarinya, terutama 4 jari ini, ya segera saja ke dokter ya. Ke dokter, nanti akan dokter yang periksa secara detail ya. Apakah itu
kelainannya karena CTS atau karena hal yang lain ya. Nanti periksanya tentu ke dokter saraf atau dokter neurologi. Nah, nanti obat-obatannya juga macam-macam ya. Nanti tergantung dari keparahannya tadi. Tentu sebelum dokter akan memeriksa, nanti akan ditanya-tanya, lalu diperiksa kesemutan yang mana. Memang ada pemeriksaan tambahan kalau memang dibutuhkan, itu pemeriksaan nerve conduction test atau tes konduksi saraf ya. Ada alatnya sendiri ya. Lalu diperiksa ini nanti oh ya, gejala yang sering ya Mbak ya. Iya. Yang untuk tadi ciri khasnya CTS itu ya, biar teman-teman tahu atau sobat MMC tahu, oh berarti kalau saya sudah begini saya harus ke rumah sakit nih gitu. Ya, tadi gejala yang salah satunya itu terutama kesemutannya lebih bertambah kalau saat malam hari. Dan biasanya berkurang dengan digibas-gibaskan tangannya. Ya. Kalau pagi hari bangun tidur kadang kerasa kaku juga ya. Jadi memang malam hari aja Dok ya, padahal aktivitasnya kan siang hari nih, tapi gejalanya muncul malah justru pas malam hari ya. Nah, kalau pengobatannya nanti setelah kita periksa, dokter saraf periksa, tentu pengobatannya macam-macam. Salah satunya obat-obatan ya, obat-obat minum. Lalu kalau perlu kita bisa konsultasi ke dokter rehabilitasi untuk rehabilitasi medik untuk terapi ya. Lalu juga bisa kalau belum membaik ya dengan itu semua, ada bisa disuntik ya, disuntik di tangan sini. Lalu kalau memang dengan pengobatan itu kok nggak membaik, lalu mulai ada pengecilan otot atau kesemutannya banget ya, kita bisa salah satunya operasi tadi nanti dilakukan oleh dokter bedah ya. Jadi memang kalau sudah paling memberat, jalan terakhirnya adalah operasi gitu Dok ya? Operasi tadi melonggarkan yang menekan saraf medianusnya tadi. Jadi sarafnya yang kecepit tadi dilonggarkan sehingga nggak kecepit, sehingga rasa kesemutannya akan berkurang tadi. Ya. Kira-kira dengan operasi itu akan akan ada kekambuhan lagi nggak Dok? Atau bisa mengurangi 100% dari penyakit CTS itu? Jadi apakah hilang nanti suatu saat nggak muncul lagi? Ya bisa muncul lagi sebenarnya ya, tapi mungkin dalam waktu lama itu tadi. Karena di dalam rongga tangan kita ini yang banyak komponennya, selain saraf ada tendonnya, ada ototnya, ada tulangnya, ada lain-lainnya tadi ya. Jadi mungkin dulu penjempitannya karena yang lain ya, karena setelah dioperasi membaik, tapi suatu saat bisa kumat lagi ya. Terus kira-kira pencegahannya apa sih Dok biar nanti nggak kena CTS itu yang belum kena Dok ya? Terus yang udah operasi biar nggak ada kekambuhan lagi gitu? Ya tentu karena sempat saya bilang tadi ya, karena aktivitas gerakan berulang-ulang tentu harus diperhatikan ya sebelum kita mulai sakit seperti ini. Mencegah itu lebih baik ya daripada sudah kena ya. Sedia payung sebelum hujan. Kalau misalnya pekerjaannya di depan komputer lama ya Mbak ini ya, kita gitu semua pasti sekarang kerjanya apapun sering bersentuhan dengan komputer ya itu ya. Nah itu usahakan meja sama lengannya ini lurus ya. Kalau mejanya lebih tinggi, tangan akan megang mouse gini, dia akan menekuk. Nah ini yang kurang baik ya. Jadi usahakan lurus ini. Jadi bisa kursinya disesuaikan atau mejanya disesuaikan ya. Biasanya kursi ya. Kursinya disesuaikan tingginya supaya tangan ini lurus. Lalu kalau pekerjaannya diselingi, mungkin ngetik terus atau pakai mouse atau nulis terus atau mesin jahit terus ya, itu diselingi dengan pekerjaan lain selain yang menggunakan tangan ya, atau melakukan perenggangan gitu ya. Jangan terus-terusan gitu, direnggangkan supaya rileks ototnya. Karena kalau kaku terus lama-lama ya sarafnya kecepit juga gitu tadi. Terus biasanya megang lama ya. Kalau mungkin pekerjaannya perlu megang lama, nah itu diistirahatkan sebentar.
Gitu lagi. Jadi nggak boleh terus-terusan pekerjaan yang menggunakan tangan berulang-ulang tadi ya. Terutama kalau main jet-jet terus juga. Iya, itu juga. Ya. Nah, itu yang zaman sekarang ini ya. Iya, yang cowok-cowok yang suka gaming hati-hati. Biasanya, terutama yang megang gawai HP-nya itu pakai satu tangan itu lebih gampang kesemutannya ya. HP-HP sekarang tuh walaupun bertambah kecil ternyata bukan bertambah ringan juga loh, ada yang bertambah berat ya, karena kapasitas baterainya tambah besar ya. Itu dengan megang satu tangan itu beban tangan akan lebih besar ya. Itu tadi, jadi ya batasi waktunya penggunaannya itu, atau penggunaan dengan dua tangan, megang dengan dua tangan itu resikonya lebih kecil ya daripada penggunaan yang pakai satu tangan aja. Oke, luar biasa sekali informasi yang sudah dijabarkan oleh Dokter Bimo. Ya. Nah, kira-kira kalau mau Sobat MMC konsultasi dengan jenengan, itu jadwal praktiknya di hari apa aja, Dok? Ya, terima kasih Mbak Inin. Sobat MMC, ya, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat ya. Untuk saya di Rumah Sakit MMC setiap hari Senin, Rabu, Senin itu jam 3:30 sore dan Rabu jam 3:30 sore. Dan Jumat jam 2 siang. Nah, Sobat MMC, kalau mau konsultasi dengan Dokter Bimo, langsung aja ke Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya di Jalan Raya Manyar nomor 9 Surabaya. Ketemu langsung dengan Dokter Bimo hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu itu jam setengah dua, Dok, betul? Kalau Senin sama Rabu 3:30. Oh, 3:30. Ya. Kalau hari Jumat itu jam 2. Jam 2. Oke. Dokter, terima kasih informasinya sangat bermanfaat bagi saya terutama dan juga Sobat MMC di rumah. Sobat MMC, demikian adalah penjelasan dari Dokter Bimo dan juga saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update dari podcast kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.